Hari ini kembali dilanda dengan hujan deras dari pagi, rintik-rintik, tapi deras, tapi berangin. Dan sekarang lagi OTW karena hari Jumat, mau sholat Jumat, tapi beda masjid. Masjid yang kita akan datangi kali ini adalah Hamata Mosque. Hamata Masjid. Yang posisinya ya tentu tidak jauh dari stasiun Hamata. Kita lihat aja perjalanan seperti apa. Aduh, berangin ternyata. Jadi beberapa kali naik kereta ini karena ini adalah stasiunnya dekat untuk kita mau kemana-mana. Dia kan ada bikin announcement ya. Kereta ini tuh nggak ada schedule-nya gitu. Dalam artian kan seperti ada petugasnya kali. Apakah mungkin nggak ada petugas yang keliling kayak kereta ekspres kemarin? Yang saya sempat nggak sengaja masuk gara-gara ngeliat-liat dan jadinya naik gratis dengan tengah depan. Ternyata gak ada orangnya sama sekali, fully automatic. Jadi ya lumayan sakit. Setelah saya pikir-pikir, setelah tadi saya video itu saya bikin pasnya apakah fully automatic. By the way, kita udah sampai Hamata Station. Ini ya udah ini dengan jalan kaki ini kita udah sampai masjid. Beneran gak ada apa-apa lagi di gerbong ini. Mengacu hanya kepada Google Maps, semoga jalan yang saya pilih ini benar nantinya ya. Kayaknya sih kesini harusnya. Dan surprisingly, kita nawaitunya mau sholat Jumatan di belakang saya. Samping saya lebih tepatnya, Rakuen Slop. Kenapa ada slot manual dah di sini tiba-tiba? Tapi anyway ya, ini kan negara orang. And tadi pada saat saya keluar dari stasiun, surprisingly dari kemarin kan saya pengen cari tuh pernak-pernik merchandise yang bisa saya kenakan saat lagi live stream kan. Nah terus tiba-tiba tadi turun dari Kawata Station itu ada kayak toko kecil booth lah jatuhnya. Mas-masnya pakai baju Super Mario gitu, sangat-sangat intuit banget dan lagi persiapan buka. Nanti saya mungkin mampir lagi ke situ karena dia juga nge-giveaway topi-topian dari kertas Pokemon atau Pikachu. Tolong, hujannya deras sekali guys. Saya sudah basah kuyup. Nggak terlalu kelihatan ya tapi ya. Udah gitu ya. Hujan-hujan di gang sempit, ngebut-ngebutan orang-orang. Gila banget. Yang ngebut juga ada pikir city car. Oh, mobil sports. Agak truk Fuso. Truk Fuso gede banget ngebut-ngebutan. Jago sih bawa mobilnya, cuma jangan kita agak kaget ya. Dan walaupun air kagak nyiprat ke orang-orang yang di trotoar loh. Hebat juga. Alhamdulillah, saya sudah sampai ke tempatnya. Ngeribat nyasar tadi. Ini kenapa tampilannya tidak meyakinkan? Malah banyak sampah di mana-mana. Tapi di sini ada parkiran sih. Dan sepertinya di udara yang sangat dingin ini, saya butuh sesuatu yang sangat panas ya. Kopi atau teh gitu nggak ada apa di vending machine sini? No, nggak ada. Dan sepertinya orang-orang udah mulai pada berkumpul untuk parkir nih. Lebih baik saya melipir deh kalau begitu. Oke, berhubung di bawah itu udah kayak total silent, HP juga harusnya dimatiin, jadi saya ada di lantai 3 untuk merekam kontennya dengan sedikit ada suara kereta api in the background. Jadi kalau dibandingin sama Tokyo Kamii tentunya nggak sebanding ya. Ini kita di ruko 3 lantai, dimana cukup nyaman juga untuk masjidnya itu sendiri, dari karpetnya, tempat berwudunya, suasananya. Namun mungkin ini lebih familiar dengan kondisi-kondisi di musola yang ada di Indonesia ketimbang daripada masjid ya. Tapi tetap aja kita dari negeri orang.
Dan sepertinya lantai ini tuh difungsikan juga sebagai kayak TPA-nya, tempat pembelajaran Al-Qur'annya. Yang kalau misalnya bisa dibilang sih ini jatuhnya seperti kayak tempat pengajian ya, Muslim Community Center semacam itulah. Tapi posisi di Kamata Station. Jujur tadi agak sedikit PR untuk nyari arahnya karena sayanya sepertinya buta Google Map jatuhnya. Karena salah belok tadi di awal ya, harusnya mah tinggal lurus doang. Ya udah, ini saya akan skip setelah sholat Jumat kayaknya, karena habis ini sepertinya either phone-nya harus di silent atau dimatikan completely. দুটোই আছে, বাকি এটাও আছে যে আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ জিকির, যেটা জিকিরের মতো আস্তাগফিরুল্লাহ কর গনে গনে বা তাসবিহ গনে গনে যেটা পাঠ করা হয়, এটা আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ এভাবে। And we have our presently our masjid and madrasa work is going on. Oke. Jadinya setelah sholat tadi saya berteduh dulu di depan Family Mart. Jadi kalau sepintas lihat mirip, sebenarnya tidak sama sekali dengan Tokyo kami, karena dia sepertinya tadi menggunakan bahasa Pakistan tuh gunakannya apa ya, Tamil kali ya di awal, lalu setelah itu full bahasa Arab. Dan tadi kalau di video itu ada seseorang lagi di sebelahnya, itu bukan mentranslate ke bahasa Inggris, tapi ada informasi dalam bahasa Inggris kalau seperti mau ada masjid lagi yang dibangun, jadi butuh dukungan. Saya dari situ, dimana saya sangat terasa sekali soal Jumatnya, vibe-nya tuh Indo banget gitu, meskipun diiringi dengan sedikit gemuruh dari rel kereta api terdekat. Dan setelahnya saya membeli ini, samosa nilai 500. Dan saat ini sepertinya mau saya santap dulu biar bawanya nggak PR, dan setelah itu menghadapi hujan lagi kembali ke stasiun Kamata. Hai, jadi ini kembali lagi ke tempat dimana ada di exit dari West Kamata, dimana saya mendapatkan ini secara gratis, event dari SoftBank event. Jadi terima kasih Mario. Jadi, untuk pertama kalinya kita berada di area Ginza. Nah, ini mau ngecek salah satu muji yang katanya itu terbesar gitu, dan yang terfokus, karena di sini ada resto, hotel, dan juga toko, department store-nya. Jadi kita lihat sekece apa. Ini pinggiran jalan sini sih menggiurkan banget makanannya. Cuma yang sangat disayangkan sepertinya tidak bisa saya kunjungi kali ini adalah Gangko, restoran favorit yang setiap kali saya ke Jepang pasti mampir. Ini apa sih? OI ini kan mallnya kan? Apa di sini barangkali ya? Oke, distraction lumayan banyak ya kali ini ya. Dan tadi saya sampai lupa cerita. Jadi yang saya videoin tadi sebelum saya ngoceh-ngoceh baru sampai di Ginza. Jadi lagi nyari toilet, lagi nyari exit dari stasiunnya, tiba-tiba ketemu ini apa nih, station work. Jadi ada sebuah booth yang dimana kita bisa membayar booth tersebut untuk fokus bekerja di depan toilet di tengah-tengah lorong menuju exit dari stasiun tersebut. Gokil. Saya yakin di dalam situ pastinya ada built-in internet dan casan ya. Cuma bener-bener dia tidak mau mengambil pilihan kafe. Tadi ada orang yang saya sorot ya by the way di dalam ya. Dia ingin berfokus dan mungkin ada meeting juga barangkali, sehingga mengambil semacam warnet portable kah itu zaman sekarang bisa dibilangnya. Tapi anyway ya itu tadi mau cerita itu doang.
Kalian sudah lihat kan tadi, Uniqlo-nya gede banget bro, satu bangunan, dan bahkan ada supermarket juga di dalam bangunannya Uniqlo ini. Tetap bunga-bunga di mana-mana terjual. Ini untuk merayakan anniversary-nya Uniqlo, bahkan ini dijual apa dibagi-bagi? Dijual lah ya, jelas. Berharap apa saya? Saya baru saja membayar sendiri secara otomatis sih. Tapi kan tadi ada abang-abangnya di situ, kenapa saya disuruh self checkout, Pak? Yang pasti videonya ada di Instagram saya @veltatea kalau mau lihat, dan toh membeli bendanya secuil itu aja ya. Jadi ya no problem. Sekarang kita OTW keluar. Overall tempatnya ini besar dan lengkap ya. Semua kebutuhan ada, dari kebutuhan rumah tangga, dapur, kamar tidur, cowok, cewek, udah pasti untuk pakaian, kebersihan, kosmetik. Ini di lantai paling bawah ini adalah dia jual cemilan, makanan, dan ada tempat makannya juga yaitu Muji Diner. Pokoknya banyak lah lengkapan di sini. Dan lantai paling atas tuh bahkan ada hotelnya, Hotel Muji. Oh, yang pasti saat ini untuk bisa tax free minimum purchase-nya 5.500 ya. Info aja, kali aja belum tahu dan belum pernah saya sampaikan ketika saya bikin video. Jadinya saya makan di Yoshinoya dulu, karena sekali lagi kemarin belum sempat terlalu terpuaskan makan kari di kala cuaca sedang dingin dan hujan-hujan. Nah, Yoshinoya di Jepang ini terkenal sekali dengan sangat cepat menyajikannya. Jadi nggak nyampe 5 menit kalau ngeliat video traveling kita ke Jepang the last time itu, makanannya akan tiba. Jadi nggak usah saya kasih lihat lagi karena ribet banget nih. Masih unjuk jam. Saya udah tidak sabar, saya sudah lapar. Paling jatuhnya saya akan kasih lihat menu-menu aja, hidangan-hidangan apa saja yang bisa kamu pesan di Yoshinoya Jepang. Saya padahal baru selesai videoin makanannya langsung sampai. Coba, ini yang saya pesan adalah kari sapi dan iga pedas. Lalu di sebelah sini adalah sop miso biasa saja. Selamat makan. Oke, jam 11 kurang 10 menit kereta kita akan segera tiba. Berangkat ke Kamata, lalu ke Hamomatsucho, lalu ke Haneda. Sedikit notes untuk teman-teman yang menggunakan Airbnb, dimanapun kamu berada, sebagaimanapun pelayanannya, selalu mengembalikan Airbnb tersebut kepada kondisinya semula, supaya kita juga di-appreciate gitu dan gak bikin malu sebagai orang Indonesia ya. Dan itu juga persiapan adalah penting. Kalau bisa sehari sebelum juga udah disiap-siapin barang-barangnya untuk dibawa berangkat ke airport. Dan pastinya jangan mepet-mepet banget ke airportnya, nanti panik. Terutama kalau misalnya kamu nggak tahu persis kapan public transportasi tempat negara yang kamu kunjungi itu berakhir, yang perjalanan terakhirnya maksudnya. Gitu.
akhirnya kita tiba di Haneda Airport 2 jam sebelum keberangkatan seharusnya selesai, tapi tetap masih belum selesai kemasannya, khawatirannya. Nah, belum check-in, memastikan juga bahwa psikopos itu ya akhirnya sih aman-aman aja. Feeling belum banget nih guys, agak-agak aneh karena biasanya tidur on time. Anyway, here we go. Oh iya, tadi perjalanan monorailnya. Ya monorailnya kayak bakal lebih asik kalau misalnya dilakukan di siang atau sore hari deh, karena sih mananya bagus. Tadi kalau kita doang mana agak-agak bingung-bingung gitu lagi nih turun di mana sih. Dan pada akhirnya turun di Terminal 3 di MO08, yaitu Terminal 3 itu keberangkatan internasional. Kemarin-kemarin saya sudah dengar kalau di Jepang itu disediakan prayer room di bandaranya, tapi saya nggak nyangka senyaman ini sih. Tempat wudhunya juga ada air hangatnya, terus bersih, harum, dan tentu saja tidak tersedia toilet ya, jadi jangan norak. Kalaupun kalian mau menggunakan ini ada limitnya 30 menit. Ada tempat buat ngecas juga, barangkali mau ngaji-ngaji sebentar gitu. Dan di depan harus pencet bel dulu supaya menotifikasi bahwa ada seseorang yang ingin menggunakannya. Keren. Kami sudah mau terbang sebentar lagi. Saat ini 1 hampir 1.40. Kita terbang jam 2. Harusnya udah mulai boarding dari 1.20, tapi ya mungkin sesuai, mungkin yang bisnis kelas atau priority dulu. Terus sekarang ini dari belakang, kursi terpaling belakang dari pesawat, jadi belum giliran kita. Nah dari sini kita akan berangkat ke Ho Chi Minh, baru besok pagian dikit, nih udah pagi juga sih, besok pagian lagi baru terbang ke Jakarta. Sampai Jakarta insya Allah siang waktu Indonesia Barat. Alright, masuk juga di sini ada tempat ngecas, aman banget lah pokoknya. Selamat pagi dari Vietnam, yang waktunya sama dengan waktu di Jakarta. Dan entah kenapa tiba-tiba lampu mati semua, mungkin karena udah pagi kali ya, maksudnya biar hemat listrik. Sungguh sebuah pengalaman yang berbeda terbang dari Jepang ke Vietnam, karena udah lama tidak turun dari pesawat dan dijemput pakai bis dan naik pesawat yang bisa turun pintu di depan dan di belakang. Tapi tadi landingnya sih so smooth, so nice. Jadi ya overall terpuaskan, apalagi tidak perlu mengalami penerbangan karena kita semua pada bobo. Naik pesawat jam berapa kemarin tuh jatuh itu? Kayak di baru sampai langit tuh 2:30 deh. Habis itu bangun jam 8 kurang lah, meskipun bangun tidur karena posisi yang sangat-sangat tidak nyaman. Tidur sambil duduk ya, tapi overall alhamdulillah sampai dengan selamat. Menunggu penerbangan sudah di depan gerbangnya langsung. Nanti di 2 jam dari sekarang ya berarti ya, 2 jam dari sekarang kurang lebih bersiap-siap untuk terbang kembali ke Jakarta. Kebanyakan tidur sampai lupa untuk videoin kalau kita sudah sampai di Indonesia, Jakarta, negeriku tercinta. Langsung kembali dengan udaranya yang ini apa ya, humid ya, lembab, pengap, panas,
di udara, tapi padahal kondisinya mendung. Apapun itu, negaraku tercinta, aku kembali dan menikmati harga-harga bagus dari transportasi, yaitu kita lagi pejalan taksi online tentunya, dengan banyak promo-promo yang bisa dicantumkan, dan kita akan mungkin bersantai saja sampai dengan selama perjalanan sampai dengan rumah, lalu akhirnya bisa istirahat total. Jadi apa nilai-nilai dan pengalaman yang bisa kita petik pelajarannya? Bahwasannya kemanapun kamu pergi, meskipun kamu tahu kamu akan kembali ke negeri ini yang tidak sezen negeri yang kamu kunjungi, tidak setenang dan seteratur dan setertib yang kamu harapkan, tapi pada akhirnya disinilah rumah. 4 menit lagi. Oh, lihat, tetap ada hal-hal baik yang akan bisa kita rasakan, seperti praktisan, efisiensian, kehematan dalam pengeluaran. Yang paling penting adalah tidak ada tempat baik dan lebih nyaman dari rumah sendiri.